Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Pandu Petana, NPM G1A019031. Untuk video kali ini saya akan mencoba menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas pada perubahan acak diskrit. Di sini saya akan menggunakan jumlah pemain Among Us dalam satu hari selama 12 hari. Nah, yang menjadi datanya adalah ini. Jumlah pemain Among Us per hari ada 2000, pada jumlah hari 10, pada jumlah hari 50 ada 10.000, pada jumlah hari 70 ada 50.000, dan pada jumlah hari 100 ada 100.000 orang yang bermain. Setelah itu mencari fungsi peluang. Untuk mencari fungsi peluang ini kita menggunakan fungsi atau rumus P yang yaitu peluang probabilitas dan X variabel acak, atau berkaitan dengan hal apa yang akan kita amati menjadi variabel. Nah, setelah itu X kecil yaitu seluruh kemungkinan yang terjadi dari perubahan acak. Karena di sini ada variabel acak, maka dari itu kita mengambil pemain Among Us yang akan menjadi variabel acaknya, yaitu X sama dengan jumlah pemain Among Us per hari. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam fungsi seperti ini. P X besar sama dengan 2000 sama dengan P kecil 2000 sama dengan 10 per 200. 10 per 200 ini kita dapat dari jumlah hari dibagi dengan total jumlah hari, yaitu 10 ditambah 20 sama dengan 30, 30 tambah 70 sama dengan 100, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Maka dapatlah 10 per 200. 10 nya jumlah hari, 200 nya total dari jumlah hari. Begitu juga dengan data berikutnya, yaitu 10.000 pemain, 50.000 pemain, dan 100.000 pemain dimasukkan dalam sini. Setelah itu hasil dari jumlah hari per total jumlah hari ditambahkan atau dijumlahkan seperti ini. Setelah itu dapatlah 200 per 200, yang dimana 200 per 200 sama dengan 1. Lanjut ke mencari fungsi distribusi kumulatif. Sama seperti tadi, masih menggunakan data dari pemain Among Us. Bedanya di sini jumlah hari dibagi dengan total jumlah harinya ada hasilnya, yaitu 10 dibagi 200 sama dengan 0,05. Begitu juga dengan 20, 70, dan 100. Oh iya, untuk mencari fungsi distribusi kumulatif kita menggunakan rumus seperti ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel. X masih menggunakan jumlah pemain Among Us per hari, 20.000, 2.000, 10.000, 50.000, dan 100.000. Setelah itu dimasukkan ke dalam fx seperti ini, fungsi seperti ini. Dalam fungsi ini, untuk data pertama hanyalah hasilnya sendiri. Setelah itu pada data kedua, data ke-1 ditambahkan dengan data kedua ini, maka dapatlah 0,15. Setelah itu selanjutnya data yang pertama, data kedua, dan data ketiga dijumlahkan, dapatlah 0,50. Setelah itu 100.000 ini juga data pertama, data kedua, data ketiga ditambahkan data keempat. Jadilah seperti ini, atau hasilnya akan menjadi 1. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abli Abdurrahman, NPMG 1A019071. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pada PU Bacak Continue tidak ada PMF dan digantikan dengan PDF.
Lanjut ke penjelasan, variabel acak hampir sepenuhnya tidak jelas. Tetapi dalam arti tertentu, ketika Anda berbicara tentang menggunakan formula yang mendapatkan solusi akhir Anda, PMF atau PDF, itu adalah tentang membedakan variabel acak diskrit dan kontinu yang membuat perbedaan. Fungsi massa probabilitas istilah PMF adalah tentang bagaimana fungsi dalam lingkungan diskrit berhubungan dengan fungsi ketika Anda datang ke penyetelan konstan dalam hal massa dan kepadatan. Definisi lain mungkin merupakan fungsi yang dihasilkan dari probabilitas variabel acak diskrit dengan nilai spesifik PMF. Sekarang mari kita berbicara tentang fungsi kepadatan PDF. Ini ditetapkan hanya untuk variabel acak kontinu yang perlu Anda ketahui adalah bahwa nilai yang diberikan adalah sejumlah nilai yang memungkinkan yang memberikan probabilitas variabel acak yang berada dalam kisaran itu. Dasar ini adalah bahwa menjadi lebih mudah untuk memahami kapan dan di mana menggunakan rumus PDF dalam rumus PMF. Lalu di sini terdapat ringkasan, singkatnya PMF digunakan ketika solusi yang Anda butuhkan adalah jumlah variabel acak diskrit. Pada giliran PDF digunakan ketika Anda perlu menemukan satu set variabel acak. PMF menggunakan variabel acak diskrit sedangkan PDF menggunakan variabel konstan, yaitu PMF, yang berarti PMF digunakan untuk solusi pada soal PUBA acak diskrit sedangkan PDF digunakan untuk solusi pada soal PUBA acak kontinu. Dan juga PMF itu digunakan untuk menghitung nilai tanpa range atau interval, sedangkan PDF menghitung nilai dengan range dan interval. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung CDF dan PDF pada distribusi probabilitas pada PUBA acak kontinu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faris, MPM G1A019047. Sini saya akan membahas dua bahasan. Yang pertama ada definisi PDF dan CDF, lalu yang kedua ada contoh soal. Pertama, definisi PDF dan CDF. Pertama ada probability density function. Fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function adalah fungsi yang menghitung kepadatan suatu kemungkinan itu terjadi. PDF menggambarkan besarnya probabilitas per unit interval nilai variabel acaknya. Sifat-sifat PDF dapat ditulis sebagai berikut. Integral min tak hingga tak hingga fx dx sama dengan 1. Yang kedua ada peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral A hingga B fx dx. Yang ketiga ada sifat integral A hingga B fx dx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua ada cumulative distribution function. Di sini fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function adalah fungsi yang menghitung akumulasi kepadatan suatu kemungkinan itu terjadi, atau dapat dituliskan dengan fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan xn. Bila x sama dengan x1, x2, x3, xn, maka fungsi distribusi kumulatif untuk x kurang dari sama dengan xn dituliskan dengan fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan xn sama dengan sigma i sama dengan 1 hingga n peluang xi. Contoh soal. Sini diberikan sebuah contoh soal pada sebuah mesin produksi sebuah mesin produksi ini memproduksi selang air dan terkadang ada cacat di beberapa titik di sepanjang selang airnya. Panjang selang dinyatakan dalam meter, panjang selang yang diproduksi dinyatakan dalam meter. Di antaranya terdapat cacat yang letaknya berurutan adalah dapat dinyatakan dalam sebuah PUBA acak kontinu X dengan bentuk PDF sebagai berikut. Fx sama dengan A1 plus X pangkat min 3, X lebih dari 0, 0, X kurang dari sama dengan 0. Sini dapat dibahas dan dijelaskan bahwa F sama dengan A1 plus X pangkat min 3 X lebih dari 0 dan 0 X kurang dari sama dengan 0. Dengan A adalah sebuah konstanta. Nilai A dapat ditentukan melalui rumus berikut. Seperti yang kita ketahui dari sifat-sifat
dari ubah acak kontinu, yang mana salah satunya adalah integral min tak hingga tak hingga fx dx sama dengan 1, maka di sini dapat kita masukkan fx-nya tadi ke dalam sifat ini, yaitu integral min tak hingga tak hingga a1 plus x pangkat min 3 dx. Maka dari rumus integral ini dapat dihasilkan sebuah hasil yang masih berbentuk konstanta, yaitu a dikali 1/2. Hal ini belum selesai, maka kita akan cari nilai a-nya, yaitu a1/2 sama dengan 1. 1 ini didapat dari persamaan dengan sifat integral yang ini tadi. A1/2 sama dengan 1, maka didapatkan hasil A sama dengan 2. CDF di sini adalah sebuah fungsi yang dapat direpresentasikan oleh fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x sama dengan integral min tak hingga x fungsi t dt, yang mana terdapat dua fungsi, yaitu integral min tak hingga 0 dt plus integral 0 hingga x 1 plus t min 3 dt x lebih dari 0. Nilai 2 ini didapat dari nilai a yang sebelumnya tadi, yang didapat dari perhitungan persamaan sebelumnya tadi. Dan yang kedua ada integral min tak hingga x 0 x kurang dari sama dengan 0. Dari perhitungan di atas dapat dihasilkan hasil sebagai berikut, yaitu dapat disebutkan 1 min 1 plus x pangkat min 2 dengan x lebih dari 0, kedua fungsinya 0 dengan x kurang dari sama dengan 0. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karena ini adalah ubah acak kontinu, kita hanya bisa menentukan nilai CDF-nya dari probabilitas intervalnya, yaitu probabilitas di antara suatu interval seperti peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dapat diekspresikan secara langsung dengan CDF atau sebagai integral dari PDF. Misalnya probabilitas bahwa sebuah cacat terjadi antara 0,50 dan 0,55 meter, maka perhitungan adalah sebagai berikut. Peluang 0,50 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,55 sama dengan integral 0,50 hingga 0,55 fx dx. Dari persamaan ini dapat dihasilkan sebuah fungsi, yaitu f 0,55 dikurang 0,50. Fungsi yang pertama, yaitu f 0,55 dapat dijabarkan sebagai berikut. 1 min 1 plus 0,55 pangkat min 2 lalu fungsi yang f 0,50 yaitu 1 min 1 plus 0,50 min 2 pangkat min 2. Setelah itu, semua angka-angka tadi dioperasikan dengan operasi yang ada, maka didapatkan hasil 1 min 0,4162 dikurang 1 kurang 0,444. Dari hasil tersebut dioperasikan kembali, maka didapat hasil 0,5838 dikurang 0,556. Setelah mengoperasikan ini, maka akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 0,0282 atau 2,82%. Ini maka dapat disimpulkan bahwa nilai CDF dari interval 0,50 kurang dari sama dengan X 0 kurang dari sama dengan 0,55 yaitu 0,0282 atau 2,82%. Di sini dapat kita simpulkan juga bahwa dapat terjadi sebuah cacat antara 0,50 dan 0,55 meter berpeluang sebesar 2,82%. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memerhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.